سواك عنده بالعالم أمري يا ربي بالمصطفى المقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يديك الله كريم الكريم منتشر باسم النبي يا رب بالمصطفى المقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع يا ربي ربي إلى على سبيل الإسلام في سبيل ربي بالمصطفى يرجى شفاعته بكل أمر من الأهوال المتقين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الرسول بصلاة منك دائمة على النبي بمنهل ومساجم يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا الصبي ثم التابعين له أهل التقى والتقوى والهرم والكرم يا ربي بالمصطفى سيدنا واغفر لنا إلى رحمة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم سبحان الله وخالق الأنبياء والمرسلين أزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين ثم إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ملائكة المكرمين والملائكة الكريمين وجميع أهل الله من أمرهم إلى آخره وأشباهه أمر الله يعني الله سبحانه وتعالى في الدين ولا تكفر أساتذتنا المعلمين وفقه الواجبات علينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات اللهم بجود الرحمة والمغفرة ويريد علينا النصر والإيمان واليقول بكرامة بوجودهم في الدين والآخرة وأن الله يغفر لنا قدر علماءنا ورؤساءنا آمين الفاتحة. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa alihi nasta'in.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin jemaah yang berbahagia, pada saat ini kita memasuki bulan Rajab. Ya, salah satu dari bulan yang dihormati, baik dulu waktu masih zaman jahiliyah maupun sudah zaman Islam. Ya, karena di dalam satu tahun itu 12 bulan, ada 4 bulan yang dihormati. Di antaranya bulan ini, bulan Rajab. Nah, pada bulan Rajab ini dulu orang-orang jahiliyah itu suka ngadain korban. Ya, bahkan jahiliyah mereka suka ngadain korban dan namanya adil. Kalau kita kan korban namanya udhiyah. Kalau mereka dinamain adil, ya, maka ada satu peristiwa ya terjadi pada masa itu, sebagaimana yang diceritakan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu. Kalau Sayyidina Ali cerita mengatakan, bainama nahnu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, selagi kami lagi bersama-sama Rasulullah, ya, di awal Islam. Cuma di dalam ini, ya, pada awal baru agama Islam disebari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya pengikut-pengikutnya udah banyak, ya, masih bisa dihitung dengan jari. Itu kata Sayyidina Ali. Itu ada alainya rajulun ala ma'afi. Lagi kumpul kami bersama Rasulullah, tiba-tiba datang, ya, adalah seorang laki-laki yang dia itu menunggangi onta, naik onta. Waqad akhtar sayru fihi wa biha. Kayaknya kata Sayyidina Ali, orang ini datang dari jauh. Ya, kenapa? Sayyidina Ali nyangka begitu, karena kelihatan, ya, dari orang itu bajunya, badannya, wah, udah penuh dengan debu, ya, karena kan di sana ada pasir, ya, otaknya juga, wah, kelihatan. Terus sehingga ini orang nih datang dari jauh, bukan dari yang dekat-dekat. Karena Sayyidina Ali, wabana ya anak usaha, dan kelihatan sekali kalau itu kayak orang yang betul-betul kecapean, ya, betul-betul kayak kelihatan banget kecapean. Kalau bapak dari itu sampai langsung, ya, dia berdiri di hadapan kami. Pakol, lalu dia ngomong, ayyukum Muhammad. Siapa nih? Ya, yang namanya Muhammad. Berarti dia dari kita. Ya, karena dia belum kenapa.
Ya, maka dia tanya saya begitu, ayo ke Muhammad. Yang mana di antara kalian ini yang bernama Muhammad? Fa'awina ila Nabi alaihi wasallam. Ya, sahabat nggak berani menunjuk Nabi dengan tangannya, nggak berani. Ya, tapi akhirnya kami cuma ngasih isyarat dengan mata. Ya, kami melirik dengan mata, kami melirik kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, supaya itu orang tahu yang dimaksud. Ya, itulah kami kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kalau begitu dia paham itu dimaksud oleh dia, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia ngomong, ya Muhammad, atuk hidup alayya ma'amarka bihi rabbuka. Apakah yang dimau ngajuin ya kepada saya? Apa aja yang Tuhanmu nyuruhin kepada kamu? Ya, gitu. Itu alaika ma'amroni sonami, atau saya yang lebih dulu ngajuin kepada kamu apa yang disuruh oleh patung saya. Ya, bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akhirnya Nabi bilang sama orang itu, bal ukhbiruka bima amrani Nabi bidiru. Kalau begitu saya lebih dulu ngasih tahu apa aja yang saya ini disuruh oleh Tuhan. Ya, ada Tuhan saya. Kalau maka Nabi pun akhirnya ngajuin kepada dia tentang Islam. Ya, Pak Abu alaihi Nabi lalu ngajuin nama Nabi, disebutnya nama Nabi tentang Islam. Dunia Islam orang Muslim. Islam itu dibangun atas 5 perkara. Ya, syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Pertama itu syahadat wa iqamis shalah. Yang kedua mendirikan salat. Ya, wa itai zakat. Yang ketiga bayar zakat, menunaikan zakat. Wa shaumil ramadan. Yang keempat wa ramadan wa hajjul bait. Ya, manis nafah ilahi syar'i. Diterangi mana? Ya, maaf sama ini disertai syarat-syarat. Ya, syarat-syarat sholat, puasa, zakat, haji, semuanya dijelaskan oleh beliau Rasulullah SAW kepada orang ini. Ya, setelah Nabi selesai jelasin tentang Islam, baru itu orang bilang, ya Muhammad, ana Husain bin Malik al-Amiri. Saya ini bernama Ghassan bin Malik al-Amiri. Ya, dari Bani Amir, dari suku Bani Amir. Wa kana lana sunnah. Kami di kampung kami itu, di tempat kami itu ada punya patung berhala. Nasbahu indahu ya baca. Yang mana udah menjadi kebiasaan. Ya, udah menjadi bagi kami montong korban setiap bulan Rejab. Gitu apa?
Ya, udah kebiasaan kami di sana. Kami potong korban setiap datangnya bulan kecil. Ya, yaitu disebut akhiroh. Ya, sekarang namanya akhiroh, bukan udhiyah. Ya, ya, wanatarobu ini tidak. Maksudnya kami menyembelih korban itu supaya kami bisa mendekatkan diri. Ya, ada Allah. Ya, ya, pahakan itu akhirnya rajulun minna. Nah, karena emang udah menjadi kebiasaan, ada orang yang menyembelih korbannya. Ya, kalau isom orang itu namanya isom. Ya, dia dilaksanakan kepada waktu itu. Palamma waqa'a yadahu, ya, minal begitu dia angkat tangannya untuk menyembelih korbannya, ya, sami'a sautan min jawabisona. Dia dengar ada suara, ya, dari dalam itu batu. Ya, ada suara dari dalam itu batu. Ya, isom. Ya, itu batu ngomong, ya, isom. Bukan batu tahu siapa yang ngomong dia. Pokoknya dari dalam batu itu ada suara. Ya, isom. Ya, yang namanya dia isom dipanggil. Ya, isom. Ya, ya al-Islam. Hai isom. Itu, ya, ketahuilah olehmu bahwa telah datang agama Islam. Wabah kolatil asma, sehingga dengan datangnya agama Islam ini udah nggak berlaku lagi itu nyembah sama patung atau bertawaf. Ya, wah fidatil dima, dengan datangnya Islam ini, ya, dipelihara darah, nggak boleh membunuh, nggak boleh melukai. Ya, artinya Islam itu melarang kita membunuh atau melukai sampai tertumpah darah. Ya, wabusilatil arham, Islam itu ngajarin supaya mempererat tali hubungan silaturahmi, ya, ke dalam agama Islam. Wazaratul hakikat wasalam, dan kebenaran sudah muncul. Begitu juga, ya, kedamaian dengan datangnya agama Islam. Paparia iso negarika iso baru atau barang ini kok motor ini korban ada suara dari patung itu, ya, nggak biasanya itu istilahnya, ya, nggak biasa ada suara dari dalam patung ini, ya, ngomong seperti itu. Dirangkut isom, ya, wakoraja yuk beli. Akhirnya dikasih tahu kami warga kampungnya, ya, tentang apa yang didengar dari patung ini tadi. Ya, setelah kejadian itu, ya, kata Gosam bin Malik ini, ada berita sampai ke kampung kami tentang berita kaum tersebut, ya, bahwa di Mekah itu ada seorang nabi, ya, yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada berita
tentang data apa tentang mengenai engkau ya Rasulullah sebagai nabi. Ya mungkin ada apa nyampein itu, berikan kamu ini. Ya, akhirnya kami hubung-hubungkan, dan kami hubung-hubungkan mengenai berita tentang engkau dengan apa yang diucapkan sama sepatu itu. Benar. Ya, kata-kata tadi beda antara agama Islam. Berarti ini ya yang bawa agama ini, gitu kata dosa dia mari. Ya, menghubung-hubungkan antara berita yang nyampe tentang Nabi kita Muhammad SAW sama apa yang diomongin sama patung itu. Ya, dari segi sombong yang memotong korban. Ya, kalau kaya padanya sesudah beberapa hari kemudian ada lagi orang memotong korban juga. Ya, siapa di Kuala Lumpur yang mana orang ini namanya Tori. Dia juga yang kepengen motong korban di patung itu. Ya, kalau apa? Ya dahulu adalah biro sami asal. Apa yang dialami Yusuf ternyata juga dialami oleh Tori ini. Ya, begitu dia angkat tangan mau menyembelih itu korban, nah benar, dia dengar ada suara, ya dari dalam patung itu, ya Tori, hai Tori, Bu Ita Nabi Sodik, udah diutus, udah dikirim, ya seorang nabi yang benar dan Sodik. Wajah bilang mati dan dia bawa ya wahyu yang bisa bicara, yaitu Quran maksudnya. Ya, minal al-awali yang mana Quran itu diturunin dari Allah, Tuhan Sang Maha Pencipta alam semesta ini. Ya, bahwa akhirnya dia kaget, ya, dan dia memperkuat kalau begitu, wah benar lah itu Isom, ya dengan suara akhirnya keluar teriak-teriak ngasih tahu ngabarin kepada semua orang yang dia juga sama si Isom dengan suara dari dalam patung. Ya, Pakuyat akhbaruka indah Rasulullah. Akhirnya berita mengenai engkau semakin kuat. Ya, di antara warga kampung kami itu. Wah benar begitu. Ada nabi yang boleh datang dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, akunna Bainal Kali wal Muslim. Cuman dia masih ada keraguan. Dia masih apa benar, apa bohong itu masih ada. Ya, keraguan di antara kami. Walau makan pada mundur sampai ayam antarku anak aku dan nah 3 hari makan. 3 hari kemarin, Anda juga memotong ya, patung itu, ya dalam robak dia pengalaman Isom dan Torik, aneh itu juga mengalami hal yang sama, karena begitu ada yang angkat tangan untuk membeli itu korban, hanya kemudian suami itu saudara, hanya
ya, dari dalam waktu itu, ya, yang cukup keras tuh suara yang penduduk di sana pasuk, yang mana suara itu ngomong dengan bahasa yang jelas sekali, ya, bahasa yang pasti, bahasa yang jelas sekali. Ya dosan bin Malik al-Amri, ya itu suara yang pertama kali. Ya dosan bin Malik al-Amri, ja'al aku Nabiyan Hashimiyan telah datang kebenaran. Ya, Nabi yang dari Bani Hashim di negeri Tihaman. Ya, karena Mekah masuk daerah Tihaman. Ya, di nasri sana siapa yang menolong, ya, mengikuti dan membantu dia, pasti akan mendapatkan keselamatan. Kalau kata dalam patung, ya kalau diri nadama, tapi sebaliknya kalau orang yang menentang, ya musuhi tidak mau percaya, akan menyesal. Ya sangat menyesal. Ya hari wada'inya dari kiamat, Nabi itu adalah yang memberikan hidayah, petunjuk, dan mengajak orang untuk menyembah Allah, ya, yang Maha Esa, sehingga dia terus akan berdakwah sampai hari kiamat. Sumber habis ngomong begitu batu, langsung terangkat tuh batu, jatuh, ya, mengganggu ke tanah, hancur air itu batu, ya, jatuh, hancur itu batu, ke atas sana. Kalau kata Sayyidina Ali, pakabbar Rasulullah wa ashabuhu, dengan apa yang dikatakan oleh Dosan bin Malik tadi, ya, Nabi bertakbir, ya, karena kalau gitu mereka mendapatkan hidayah dari Allah, ya, melalui suara-suara tadi yang berasal dari patung itu. Ya tentunya patung nggak bisa ngomong, ya kan? Ada malaikat, ya, yang ngomong itu, ya, karena patung, ya, nggak bisa ngomong. Makanya waktu Nabi Ibrahim hancur-hancurin patung-patung Samud, Namrud, waktu Nabi Ibrahim hancur-hancurin patungnya Namrud, ya, kecuali kan ada yang disisain menjadi yang membeli. Begitu dia diinterogasi, ditanya, ngerjain nyancurin patung-patung ini. Kata Ibrahim, dia lucu sama yang gitu. Dia tanya aja, ya, bapak aku kabirun, tanya aja. Akhirnya kan mereka mikir, mana bisa patung ngomong. Disitulah akhirnya dibalikin sama Ibrahim, ya, nyembah-nyembah yang begini nggak bisa ngomong, nggak bisa lihat, nggak bisa melihat, nggak bisa dengar, ya, nggak bisa memberi manfaat. Akhirnya mereka balik berpikir, sebetulnya, ya, hati itu membenarkan apa yang dikatakan Ibrahim, tapi karena udah dikuasai oleh hawa nafsu Namrud, ya, bukan terima kan akhirnya, malah dulu Ibrahim dihukum. Dia kan mau dibakar kan itu. Maka dalam Al-Quran, ya, Allah berfirman, waman abul mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu
ila yaumil qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun. Siapa dong yang lebih sesat? Man adallu, siapa yang lebih sesat dari orang-orang yang menyembah selain Allah, yang tak bisa menjawab, yang tak bisa menerima dan mengijabah, ya, kalaupun dia minta, mohon, ya patuh. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man ya'budu." Ya, patuh itu enggak ada, bisa dengar, bisa tahu, bermohon dia bisa menolong. Ya, begitu kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah, jadi suatu hal merupakan kebutuhan ya orang-orang yang menyembah itu. Kenapa? Karena yang disebut akan di layak ya, yang pantas atau yang betul untuk kita bilang itu Tuhan adalah seperti ya di dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Qul ara'aytum ma tad'una min dunillah aruni ma'ada Allahu min ta'ala." Ya kata Allah, katakan oleh dia Rasulullah, ya apakah kamu melihat ya apa yang kamu sembah selain Allah itu? Coba perlihatkan kepadaku apa yang telah mereka ciptakan, ya apa yang telah mereka ciptakan. Ya, karena kalau yang namanya Tuhan itu yang bisa, yang mampu untuk menciptakan segala apa aja yang dia mau. Itu baru Tuhan, ya, yang bisa menciptakan seperti Allah. Tuhan kenapa? Dia yang menciptakan alam semesta ini. Baru itu Tuhan. Patung bisa bikin apaan dia? Ya kan? Nah, itulah yang tergoda daripada Allah Subhanahu wa taala ya kepada orang-orang yang musyrikin, yang musyrik, supaya sadar bahwa yang mereka lakukan itu nyembah patung-patung itu ya bukan suatu pekerjaan yang benar yang bisa diterima oleh akal. Jika maka man Allah pun nggak ada orang yang lebih susah daripada orang yang menyembah ya patung yang nggak benar, yang nggak melihat. Ya, jadi Tuhan yang namanya Tuhan itulah yang mampu, yang bisa, yang kuasa menciptakan segala-galanya. Seperti Allah Subhanahu wa taala khalaqas samawati wal ardh, yang telah menciptakan langit dan bumi. Baru itu Tuhan. Ya, gitu. Jadi untuk mengetahui siapa Tuhan, yaitu yang bisa menciptakan ya segala-galanya. Baru Tuhan patung nggak bisa. Nabi Isa ya, yang juga orang Nasrani angkat Tuhan, dia bikin apa? Ya pernah menciptakan apa? Sedangkan baru dilahir. Ya sebelum lahir Nabi Isa, alam semesta udah ada. Ya kenapa itu? Ya orang-orang Nasrani itu kok akalnya nggak dipakai, ya nyembah Isa, mempertuhankan Isa. Ya. Sedangkan yang disebut Tuhan itu adalah yang bisa menciptakan. Isa nyiptain apa? Ya. Nah, disitulah kekeliruan dan kesesatannya orang-orang yang mempertuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah ya kita telah mendapatkan petunjuk dan bimbingan sehingga kita mempertuhankan Allah dengan mengikrarkan la ilaha illallah. Ya. Ayo
kita baca ya pelajaran apa namanya tauhid ini. Ya, Allah itu dalam ini ihsanan, yang mana kebaikan Allah itu ya berlangsung secara terus menerus, nggak ada henti, ya nggak ada henti. Contohnya, ya bahwa kita kan nggak bakal bisa hidup ya tanpa adanya oksigen. Ya, orang boleh nggak menunggu, orang boleh nggak menunggu makan minum berhari-hari bisa hidup ya. Ya kalau tidak makan dan minum 2 hari 3 hari atau berhari-hari, malah sampai ada yang bisa sanggup nggak makan sampai 40 hari 40 tapi dia tetap hidup. Ya, tapi kalau dia nggak mendapatkan oksigen, ya beberapa menit, 5 menit pasti mati, ya mati. Jadi pentingnya itu oksigen dalam kehidupan. Ya, nah Allah nyediain ya begitu melimpah ya oksigen karena 21%
dari bumi kita ini mengandung oksigen juga. Begitulah perhatian Allah ya sama pencipta kepada ciptaan ya kepada makhluknya manusia, binatang ya dan tumbuh-tumbuhan juga kan perlu oksigen ya seperti kalau malam kan dia menghisap apa namanya lawanan oksigen ya. Nah kalau siang dia ngeluarin oksigen tuh ya makanya kita dianjurin sama Nabi sama Islam sama agama kita bangun pagi-pagi ya bangun pagi-pagi karena saat itu pohon-pohon sedang mengeluarkan oksigen ya. Jadi agama kita ini agama yang betul-betul rasional ya bisa diterima oleh akal dan pikiran. Alhamdulillah ya Al-Fatihah. Iya